Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai koordinasi pelaksanaan layanan prima dari tim 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ilmia Tri Cahyani, yang kedua ada Indah Dwi Nauraida, yang ketiga ada Isnaini Umi Rahayu, yang keempat ada Laili Amalia Rahmawati, yang kelima ada Lili Indriati, yang keenam ada Lovina Karisma Angelika, selanjutnya ada Magdalena Ayu C, yang selanjutnya ada Marlina Indra Rahmawati, dan terakhir ada Nadia Nur Aziza. Nah, yang pertama ada pengertian koordinasi layanan prima. Koordinasi adalah proses atau tindakan mengatur atau menyelaraskan berbagai elemen, komponen, atau individu agar dapat bekerja bersama secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Mustari 2022. Menurut ZML et al. Tahun 1990, koordinasi dalam manajemen layanan prima merujuk pada upaya mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai aspek dalam penyediaan layanan pelanggan atau layanan prima, customer service, agar dapat memberikan pengalaman pelanggan yang unggul atau optimal. Berdasarkan hasil wawancara di SDN Sumbersari 3 Malang, disimpulkan bahwa manajemen layanan prima yang efektif tidak hanya melibatkan koordinasi internal di dalam sekolah antara guru, staf kependidikan, dan kepala sekolah saja, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan pihak eksternal. Dengan koordinasi yang baik, organisasi dapat memberikan layanan prima yang konsisten, efisien, dan memuaskan siswa. Selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip koordinasi layanan prima. Tujuan dari koordinasi yaitu untuk menyamakan ritme kerja dari masing-masing unit ke arah tujuan organisasi. Koordinasi menjadi esensi serta menjadi salah satu kunci utama dalam mencapai kesuksesan untuk mencapai tujuan dari manajemen tersebut. Koordinasi juga mampu menjadikan tercapainya kesatuan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menyeluruh, mencegah kesimpang siuran atau pertentangan, tumpang tindih, kekembaran, serta kesenjangan atau gap dalam menjalankan tugas pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Lalu selanjutnya, adapun prinsip koordinasi menurut Usman 2014, yang pertama yaitu kesamaan, yaitu sama dalam visi, misi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu organisasikan untuk mengatur orang-orang yang berkoordinasi. Lalu yang ketiga yaitu orientasikan, yang artinya mengatur orang-orang yang berkoordinasi untuk membina sekolah, yaitu harus berada dalam payung satu payung, yaitu sehingga sikap egoistoral dapat dihindari. Lalu yang keempat yaitu rumuskan, yang artinya di sini menyatakan secara jelas wewenang, tanggung jawab, dan tugas masing-masing agar tidak tumpang tindih. Lalu prinsip koordinasi selanjutnya yaitu diskusi, yang berarti mencari cara yang efektif, efisien, dan komunikatif dalam menjalankan koordinasi. Lalu selanjutnya yaitu negosiasikan, di sini yang berarti berdiskusi dalam mencari kesepakatan dengan saling menghormati satu sama lain. Lalu yang selanjutnya informasikan, yaitu semua hasil diskusi dan keputusan mengalir cepat ke semua pihak yang ada dalam sistem jaringan koordinasi. Selanjutnya yaitu atur jadwal, yang berarti rencana koordinasi harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang berkepentingan. Lalu prinsip yang selanjutnya solusikan. Arti dari solusikan dari prinsip koordinasi ini yaitu satu masalah dalam simpul jaringan harus dirasakan dan dipecahkan semua stakeholders dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir yaitu insafkan. Di sini yang berarti setiap stakeholders harus memiliki laporan tertulis yang lengkap dan siap menginformasikannya sesuai kebutuhan koordinasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam kegiatan dalam layanan prima akademik dan non-akademik. Yang pertama, layanan prima akademik merupakan suatu garda terdepan dalam lembaga pendidikan, misalnya dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar dan maksimal tanpa adanya layanan akademik yang berkualitas. Sedangkan layanan prima non-akademik merupakan layanan secara khusus atau suatu usaha yang secara tidak langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Berikut hasil observasi yang telah dilakukan di SDN Sumsari 3 mengenai kegiatan dalam layanan prima akademik dan non-akademik. Layanan prima akademik yang dilakukan di Sumsari 3 yang pertama yaitu pada awal tahun pembelajaran, dilaksanakannya koordinasi yang dipimpin oleh kepala sekolah mengenai pembagian tugas dan perangkat pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melayani peserta didik bertanya apabila tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga, melakukan koordinasi yang diikuti oleh seluruh tenaga pendidik dan kependidikan mengenai persiapan pelaksanaan AMBK atau asesmen madrasah berbasis komputer yang diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 6. Sedangkan layanan prima non-akademik yang dilakukan di Sumbersari 3, yang pertama, melakukan koordinasi pembayaran buku lembar kerja siswa LKS dengan paguyuban wali murid yang dilakukan oleh guru. Sebelumnya, telah dilakukan koordinasi kepala sekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengenai keputusan ini, lalu disampaikan oleh guru kepada wali murid. Yang kedua, mengenai pembuatan surat. Pembuatan surat ini bisa surat undangan untuk yang dikasihkan kepada wali murid. Yang ketiga, yaitu melayani legalisir ijazah. Namun, apabila kepala sekolah tidak ada di tempat, maka hari legalisir tersebut ditunda. Yang keempat, melayani semua tamu yang datang ke sekolah dengan baik. Namun, apabila kepala sekolah masih terdapat tamu, maka tamu tersebut disuruh menunggu di ruang tunggu. Apabila urusan kepala sekolah dengan tamu yang pertama telah selesai, maka tamu tersebut dipanggil dan diantarkan ke ruang kepala sekolah untuk menemui kepala sekolah. Materi yang selanjutnya adalah mengenai struktur organisasi layanan prima. Menurut Haris, pada tahun 2006, struktur organisasi merupakan pola-pola tugas dan hubungan tugas yang telah ditetapkan alokasi aktivitas pada masing-masing bagian yang terpisah, distribusi tanggung jawab di antara posisi administrasi dan jaringan komunikasi formal. Struktur organisasi di SDN Sumbersari 3 Malang itu adalah dipimpin secara langsung oleh kepala sekolah, sehingga semua kegiatan pelayanan yang terjadi di sekolah tersebut atas izin dan arahan dari kepala sekolah. Contoh kegiatannya seperti pembelian LKS. Di pembelian LKS ini, paguyuban diberikan tugas oleh sekolah untuk menerima dan mengumpulkan dana untuk pembelian LKS, sehingga para guru maupun sekolah tidak lagi mengurusi mengenai pembayaran LKS. Namun, sebelum dilakukan pemberian tanggung jawab kepada paguyuban, guru, kepala sekolah, dan juga staf melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk disampaikan nanti alurnya seperti apa agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari topik sebelumnya, yakni struktur organisasi dalam layanan prima. Nah, dalam suatu organisasi ini diperlukan adanya pemberian pelayanan yang cepat dan tepat. Namun tidak hanya itu, juga memerlukan tambahan excellent service atau yang kita kenal dengan pelayanan prima. Jadi suatu organisasi ini pasti membutuhkan pemberian pelayanan yang lebih prima kepada tamu, konsumen, ataupun klien seperti itu. Nah, bagaimana suatu organisasi atau lembaga pendidikan dalam hal ini dapat mencapai tujuan tersebut untuk salah satunya adalah dengan bagaimana melihat pembagian dari struktur organisasi yang ada di lembaga tersebut. Nah, menurut Putri dan kawan-kawan tahun 2022, di mana pencapaian tujuan dari suatu organisasi itu ditentukan oleh berbagai faktor. Di antaranya yang pertama adalah faktor sumber daya manusia sebagai pelaksananya, kemudian yang kedua ada kesamaan visi dan misi, serta yang ketiga adalah struktural tugas yang dibagi. Nah,
Dalam hal ini kita melihat bahwa struktur organisasi di sini juga sebagai faktor pengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi, dalam hal ini mencapai pemberian pelayanan yang lebih prima kepada konsumen atau kepada klien yang ada di satu lembaga pendidikan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah struktur organisasi untuk pelayanan prima. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yakni berdasarkan hasil observasi dan wawancara tim kami di SD Negeri Sumbersari 3 ini, yakni struktur organisasi yang ada di sekolah tersebut sudah tersusun secara sistematis, di mana di sini kepala sekolah sebagai pemimpin utama dari adanya pelaksanaan tugas-tugas yang ada di lembaga tersebut. Nah, maka dari itu, bagaimana sih struktur organisasi yang dibangun di SD Negeri Sumbersari 3 ini? Yang pertama adalah di sini kepala sekolah perlu memberikan kesatuan komando di mana seluruh staf dan guru yang ada di SD tersebut dapat menangkap informasi secara jelas, secara bersamaan dengan informasi yang sama dan satu komando seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kejelasan pembagian job description, di mana masing-masing staf dan guru yang ada di sekolah tersebut dibebankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan yang ketiga adalah pemerataan tugas, di mana kepala sekolah di sini perlu untuk memberikan suatu pembagian tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, namun juga merata. Tidak adanya gap atau tidak adanya kesenjangan antara pemberian tugas kepada masing-masing staf dan guru yang ada di sekolah di sana. Nah, untuk kesimpulan dari hasil topik ini yang kami dapatkan adalah struktur organisasi yang ada di SD Negeri Sumbersari 3 ini sudah tersusun secara hierarkis, jadi secara tersusun dari atas ke bawah atau top to down oleh kepala sekolah di sini sebagai penanggung jawab utama yang kemudian menyebarkan informasi-informasi dan juga pembagian-pembagian tugas kepada bawahannya seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kelima terkait dengan metode koordinasi layanan prima. Dalam metode atau mekanisme koordinasi dalam layanan prima terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, koordinasi melalui kewenangan, di mana dilakukan oleh pimpinan yang berwenang untuk memberikan instruksi, pengarahan, dan bimbingan kepada para bawahannya. Yang kedua yaitu koordinasi melalui konsensus, yaitu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara yang mengkoordinasi dengan yang dikoordinasikan untuk bekerja sama secara serasi. Yang ketiga yaitu koordinasi melalui pedoman kerja, yaitu dilakukan atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi. Kemudian, koordinasi melalui forum di mana dilakukan dengan mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala. Yang terakhir yaitu koordinasi melalui laporan, yaitu setiap unit kerja harus membuat laporan tertulis secara berkala, di mana pimpinan menjadikan laporan tersebut sebagai bahan untuk kemudian diberikan petunjuk atau pengarahan yang lebih lanjut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, SDN Sumbersari 3 Malang menyatakan mekanisme atau sistem yang digunakan untuk memantau efektivitas koordinasi dalam menyediakan pelayanan prima di sekolah, misalnya pembayaran LKS langsung kepada pihak paguyuban. Guru bagian menyampaikan kepada paguyuban jika terdapat pembelian LKS atau buku. Segala sesuatu yang berhubungan dengan finansial langsung diserahkan pada paguyuban. Terkait dengan evaluasi mekanisme koordinasi, pelayanan prima belum dilaksanakan karena baru dilakukan. Baik, yang selanjutnya yaitu alur koordinasi layanan prima bidang akademik dan non-akademik. Alur koordinasi layanan prima bidang akademik dibagi menjadi 2. Yang pertama ada rapat besar dan rapat kecil. Untuk rapat besar ini dihadiri oleh kepala sekolah, seluruh guru, tenaga pendidik, dan ketua paguyuban. Contoh dari rapat besar ini misalnya membahas mengenai program akademik siswa, contohnya kenaikan kelas, pembagian rapot, atau wisuda. Kemudian untuk rapat kecil hanya dihadiri oleh guru wali kelas dan perwakilan dari paguyuban. Contoh rapat ini yaitu pembelian LKS dan pembelian seragam sekolah. Yang selanjutnya adalah alur koordinasi layanan prima di bidang non-akademik.
yakni dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama rapat besar dan yang kedua ada rapat kecil. Rapat besar dihadiri oleh kepala sekolah, seluruh guru, tenaga pendidik, dan paguyuban. Sedangkan rapat kecil dihadiri oleh kepala sekolah, guru wali kelas, dan satu perwakilan dari paguyuban. Yang selanjutnya, rapat koordinasi layanan prima yang di bidang non-akademik di SDN Sumbersari 3 Kota Malang biasanya membahas tentang perencanaan kegiatan apa saja yang perlu diadakan di sekolah, program sekolah, pentas seni sebagai bagian penting yang dirapatkan terkait biaya dan mekanisme pelaksanaan program diambil sesuai kesepakatan dengan paguyuban. Dana didukung oleh paguyuban sekolah. Untuk mekanisme koordinasi layanan prima sesuai teori Zulkarnain tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi kewenangan, instruksi dari pimpinan atau kepala sekolah kepada bawahan. Kemudian koordinasi konsensus, yakni terjadi kesepakatan kinerja dengan bawahan. Yang ketiga, koordinasi pedoman kerja, koordinasi beracuan pada aturan perundang-undangan. Dan selanjutnya koordinasi forum, yakni rapat secara berkala atau progres dilaporkan pada saat pertemuan. Dan yang terakhir, koordinasi laporan, yakni pelaporan hasil masing-masing unit kerja secara tertulis sebagai bahan evaluasi pimpinan untuk kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.